Sudah. Ya, ya memang di bulan ini kita ambil isu pemilu karena memang nuansa-nuansa pemilu itu akan sudah dekat ya di bulan Februari nanti. Ada banyak hal yang mempengaruhi ya isu-isu politik di negara kita ini. Oke. Di sini ada empat hal ya terkait isu pemilu. Yang pertama itu kaitannya dengan pelanggaran, kemudian kaitannya dengan sengketa hasil, kemudian terkait keamanan data dan manipulasi data. Kalau kita lihat di sini ada beberapa permasalahan ya isu-isu terkait pelanggaran maupun sengketa hasil itu, tapi kita tidak akan membahas terkait ini ya karena ini sudah ada bagiannya itu Bawaslu dan juga KPU gitu. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah terkait dua hal ini ya, yaitu terkait isu keamanan data dan juga manipulasi data. Karena ada sistem informasi yang mereka gunakan. Kita kenal itu namanya si Rekap ya, sistem informasi rekapitulasi pemilu gitu ya. Karena memang tadi sudah disampaikan sama Pak Hakim ya, Indonesia ini memang sudah memiliki bargaining power yang pastinya ini pemilu mempengaruhi ya kebijakan dunia. Jadi mereka juga ambil siapa sih sebenarnya presiden nantinya begitu. Nah, aplikasi ini mobile based dan web based gitu ya. Kenapa harus kita perhatikan? Karena ada beberapa aspek security yang perlu kita pahamin. Yang pertama terkait physical security-nya, kemudian vulnerability assessment tadi sudah disampaikan banyak Pak Hakim terkait penetrasi testing. Ya salah satunya adalah bagaimana melihat kerentanan dari sebuah sistem gitu ya. Akses kantor polisi, kemudian adanya serangan-serangan, ya, ada exploit, kemudian ada serangan dari dalam, bahkan dari sisi manusianya, ya, non teknis, yang kita sebut dengan social engineering, gitu. Sebagaimana yang kita pahamin, misi KPU itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak. Ini diambil dari Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 ya. Jadi ada beberapa penggunaan sebuah dokumen elektronik di dalam pemilu pemilu nantinya. Yang pertama itu SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, ini kaitannya bagaimana penginputan data-data partai politik gitu ya. Kemudian ada SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Mungkin ada dosen-dosen kita yang ini ya menyalon juga gitu ya. Ada Sirekap, ini tadi yang saya sampaikan, sistem informasi rekapitulasi, di mana sistem informasi ini akan melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara nantinya. Gitu. Nah, eh, kita lihat dari flashback ke belakang ya, tahun 2004 itu pernah dengar ya, ada kasus pembobolan KPU ini oleh ex-Nuxer itu kita kenal Mas Dani Firmansyah. Saya pernah ketemu beliau di Medan. Pada masa itu tahun 2004 ya, beliau itu berhasil membobol situs KPU dengan XSS dan juga SQL injection. Ya, kalau kita lihat dana yang mereka keluarkan KPU untuk membuat sebuah sistem itu luar biasa mahal pada masanya gitu ya. Tapi bisa kebobolan. Nah, ini suatu hal yang aneh gitu ya. Jadi informasinya ya ditangkap kalau nggak salah ya, ditangkap, dituntut 1 tahun penjara, namun hanya menjalani 6 bulan 21 hari gitu. Ya, jadi ada celah ya di mana situs KPU itu memungkinkan peluang untuk dieksploitasi gitu ya. Iya, apa itu SQL injection? Jadi salah satu teknik yang dilakukan oleh Xnuxer ini adalah menggunakan yang namanya SQL injection. Ya, kita tahu injeksi ya, menyuntikkan ya perintah-perintah yang sebenarnya itu legal gitu ya, dipahamin oleh si server, tapi itu juga dimanfaatkan menjadi kelemahan dari sisi servernya sendiri gitu ya.
Mungkin kita pernah belajar yang namanya SQL ya, Structure Query Language, yaitu bahasa teks yang digunakan server database ya. Nah, biasanya kita melibatkan insert ya, select, update, kemudian delete gitu ya. Ini kaitannya dengan pengolahan database gitu ya. Nah, SQL injection itu digunakan memanfaatkan kerentanan input yang tidak difilter untuk menyisipkan perintah-perintah SQL itu tadi gitu. Sehingga sintak dari query tersebut itu dieksekusi oleh si server. Nah, kenapa ya injeksi SQL ini perlu diwaspadain gitu ya? Karena apa? Karena memang ini menjadi masalah utama ya. Tadi kita dengar ya Indonesia ya nggak main-main ya kalau terkait yang namanya terkait ancaman negara gitu ya. Ini kan juga nggak sesuatu hal yang sederhana gitu. Jadi perlu ya kita waspadain bagaimana SQL injection itu ya pengaruhnya gitu. Nah, di sini ada beberapa SQL injection yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah autentifikasi. Ya, jadi penyerang itu bisa masuk ke aplikasi ya tanpa adanya nge-bypass ya username dan password. Nah, ini biasa masuk bisa login tanpa memiliki username dan password bisa masuk dalam sebuah sistem. Itu bahayanya dari SQL injection. Kemudian yang kedua, otorisasi bypass ya. Jadi dengan adanya serangan ini seseorang itu bisa mengubah informasi ya otorisasi yang disimpan di dalam sebuah basis data dengan memanfaatkan dari kerentanan SQL itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga ada namanya information disclosure. Ini menggunakan serangan seseorang menyerang memperoleh informasi sensitif yang disimpan di dalam basis data. Ya, kemudian ada confirm available of data, kemudian bahkan bisa melakukan remote ya terkait database-nya. Nah, kita mengenal ada dua teknologi yang bersandingan biasanya ada namanya teknologi server side dan teknologi database ya dalam hal ini adalah RDBMS ya relasi. Kalau kita lihat untuk yang teknologi server side-nya itu ada ASP ya, ada JSP, PHP ya, Python dan seterusnya. Nah, untuk database-nya sendiri yang sering digunakan itu disandingkan biasanya ada Microsoft SQL, ya, Oracle, ya, dan biasa paling banyak itu menggunakan open source MySQL gitu ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Kita lihat ada username dan password gitu ya. Username-nya, kemudian ada kolom isian password, kemudian ada tombol submit. Nah, biasanya di sisi servernya itu dia akan melakukan perintah HTTP POST gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengirimkan data yang diminta ke server web. Nah, biasa kalau kita menggunakan sintak SQL, biasanya kan menggunakan select gitu ya. Select bintang from user misalnya ke tabelnya tabel user di Simpson gitu. Nah, jika opsi ini benar, oke gitu ya, password dan username-nya dicek itu adalah benar, maka akan loginnya akan dimasukkan ke halaman misalnya dashboard gitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu ya, normal SQL query. Nah, bagaimana kalau misalnya ini dari sisi ininya ya, server side-nya, jadi dieksekusi, kemudian biasanya menggunakan perintah query gitu ya. Nah, bagaimana teknik injectionnya gitu. Jadi memanfaatkan kelemahan daripada tinta itu sendiri gitu ya. Misalnya di sini kita lihat select count from user where username blah or apapun itu eh, bernilai benar dan passwordnya adalah ini gitu ya. Nah, ini tetap dieksekusi oleh
si servernya. Jadi memanfaatkan kelemahan daripada apa namanya SQL itu sendiri gitu. Ya, jadi hasilnya apa dia bisa masuk gitu ya. Jadi melalui form seperti ini atau juga form seperti ini gitu ya. Jadi nanti bisa kalau memang ada celahnya itu bisa dilakukan apa? Bisa melakukan update gitu ya, bisa melakukan penambahan data, bisa melakukan perubahan. Yang paling bahayanya adalah penghapusan gitu. Database nilai mahasiswa gitu ya, yang tadi nilainya C dirubah, diupdate gitu ya. Jadi nilai A semua ini bahaya juga gitu. Kalau sistemnya rentan terhadap serangan yang namanya SQL injection. Nah, ada banyak teknik-teknik SQL injection ya. Di sini ada inline comment, char encoding, string concatenation, ada banyak kita lihat di sini. Salah satunya ya penyerang menyembunyikan kode berbahaya di dalam komentar. Jadi inline comment-nya tuh seperti ini ya. Jadi nggak harus ngikutin yang benar gitu ya. Jadi ada komen ya. Komennya itu ada tanda slash bintang gitu. Ini ada komentar. Jadi disembunyikan perintah-perintahnya. Jadi sehingga ini mengelabuin si servernya gitu. Jadi ada banyak teknik-teknik penipuan gitu. Jadi salah satunya encoding karakter dengan fungsi char ya. Jadi ngelabuin si server supaya perintah ini tetap bisa dieksekusi begitu ya. Ada yang menggunakan penggabungan string gitu ya. Kemudian obfuscate code. Nah ini eh, ya banyaklah teknik-teknik penyamaran yang dilakukan di dalam query ya SQL injection. Mungkin saya coba demoin lah ya. Ada satu website tapi sebentar ini kita coba. Kemarin sudah disampaikan juga ya, tapi tidak ada responnya. Tapi ada juga yang respon. Ya fungsinya hanya pembelajaran gitu ya. Saya coba share kembali. Ya saya menggunakan browser ya. Jadi ini aplikasinya berjalan eh, di web gitu ya. Ya, ada salah satu target kita itu website ya. Progetti Live. Ya, ini nggak tahu ini negara mana gitu ya. Ini adalah sebuah website yang ada banyak produk-produknya gitu ya. Dia ngejual produk-produk. Ya, salah satu teknik SQL injection yang bisa dilakukan adalah melalui URL-nya gitu ya. Tadi salah satu penyembunyiannya adalah memanfaatkan sintak SQL yang menggunakan bilangan heksa. Jadi disembunyikan perintahnya tidak lagi seperti natural gitu ya, tapi tidak kelihatan sehingga itu mengelabuin si servernya itu sendiri gitu. Ya itu website formalnya ya gitu ya. Saya coba masuk. Ya, ini sudah di injection ya. In the injection, kita lihat sini sudah kita memasukkan injectionnya di sini di URL-nya, targetnya. Semua informasi database-nya bisa kelihatan. Itu bahayanya daripada SQL injection. Ya bahkan database seluruhnya itu bisa kelihatan semua ini bahaya sekali ya. Beberapa yang lainnya mungkin bisa kita coba cek di sini. Nah ini termasuk ya bisa lihat. Nah ini informasi-informasi email member-membernya itu bahaya sekali gitu ya, bisa eh, sampai tembus begitu, jadi bisa masuk dalam sebuah sistem dengan melakukan penyuntikan ya, penyuntikan sebuah sintak-sintak sehingga bisa masuk ke dalam sebuah sistem ini gitu.
Nah, itu yang dilakukan oleh eh, tadi ya Mas Tongku dan Firmansyah tadi, bagaimana meretas sebuah situs KPU. Jadi ini kita sudah sampaikan, jadi ada namanya white hat dan black hat gitu ya. Jadi ada yang white hat berarti dia akan melaporkan. Biasanya itu namanya bug bounty, dia mencari sebuah kelemahan dari sistem, kemudian dia laporkan gitu ya. Biasanya mengharapkan yang namanya reward gitu. Nah, ada beberapa kemarin yang sudah pernah juga dilakukan, beberapa website itu, ya, ini situsnya marwardlubu.edu ya, itu pendidikan. Kemarin sudah disampaikan, cuma hasilnya sudah ditutup ke kelemahan dari ininya ketika dieksekusi, ya kita nggak bisa ngaksesnya lagi gitu ya. Artinya kemarin kita sudah bisa dapatkan, ternyata setelah kita laporkan itu sudah ditambal, dibenerin gitu. Nah, seperti itu contoh-contoh ya, bagaimana SQL injection itu bisa mengambil alih ya, membypass yang ada database tersebut gitu. Kita kembali ke slide lagi. Ya, eh, terus bagaimana perlindungannya gitu ya? Yang pertama ya pastikan validasi input gitu ya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan apapun input yang masuk itu ya. Ada dua teknik ya, whitelist dan blacklist. Jadi kita hanya menerima input yang benar, misalnya tanda dolar, tanda tanya, begitu ya. Sementara yang kita blacklist, ya yang tadi yang mengandung kata-kata yang misalnya seperti ini gitu ya, tanda persen, segala macam gitu ya. Tapi ini nggak mudah lah ya untuk bisa melakukan itu. Ya, kemudian yang memanfaatkan yang namanya perlindungan ya, perlindungan dengan tools-tools yang ada. Ya, ada banyak tools di lapangan kita lihat ya, bagaimana kita bisa melihat apakah database kita, aplikasi kita itu rentan terhadap SQL injection. Maka perlu tadi Pak Hakim sampaikan salah satu tupoksinya adalah di penetration testing begitu ya. Bagaimana kita bisa melihat kerentanan-kerentanan dari sebuah aplikasi kita itu salah satunya apakah bisa lolos nggak SQL injection gitu. Ya, salah satunya tadi sebutkan ada OSP ya. Ini salah satu standarnya. Ini softwarenya ya, kita bisa pakai JAP Proxy, ada ini juga dan Small SQL Scanner, bisa juga Snort ya, dan beberapa tools lain yang bisa kita manfaatkan ya, yang sifatnya yang open source maupun yang berbayar. Tadi saya disampaikan tadi kalau yang apa yang open source butuh effort ya Pak ya, butuh waktu lama gitu ya. Tapi kalau yang berbayar ini ya tinggal pakai gitu ya. Jadi ya sebandinglah dengan harganya gitu ya Pak. Ya mungkin itu ya sedikit dari saya bagaimana sejarah masa lalu ya situs KPU itu bisa dibobol dengan salah satu teknik yang disebut dengan SQL injection. Saya kira situs KPU saat ini ya lebih bagus lah gitu ya, lebih bagus kita bisa kawal, kita bisa lihat karena memang saya lihat BSSN ya turun untuk eh, memantau yang mungkin mereka juga punya cyber sendiri ya bagaimana membentuk tahanan dari sistem informasi KPU gitu ya. Ya, mungkin itu ya dari saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.